Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revin Danieka Purnama, kelas 12 RPLC, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang DBMS, DML, dan DDL. Apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Macam-macam DBMS. Yang pertama yaitu MySQL. MySQL adalah suatu perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL yang dalam bahasa Inggrisnya Data Management System, yang disingkat yaitu DBMS. Yang mana MySQL ini merupakan multi-thread, multi-user dengan menggunakan sekitar 6 juta instalasi di seluruh penjuru dunia. Yang kedua yaitu Oracle, adalah Relational Database Management System atau yang disingkat RDBMS, yang berfungsi untuk mengelola suatu informasi yang secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Yang ketiga adalah Microsoft Access, adalah salah satu program DBMS buatan Microsoft yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan usaha skala kecil atau menengah. Microsoft Access biasa dengan mudah untuk mengelola berbagai macam database dari luar akses seperti halnya MySQL atau Oracle. Yang keempat yaitu Microsoft SQL Server, yang merupakan sistem manajemen basis data relasional yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Fitur yang terdapat pada Microsoft SQL Server yaitu memiliki kemampuan untuk membuat basis data clustering dan mirroring. Yang kelima yaitu Firebird. Firebird adalah salah satu dari aplikasi RDBMS atau disingkat yaitu Relational Database Management System yang bersifat open source. Pengertian SAM. SAM adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang berdiri sendiri atau localhost, dan sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL yang dulu, dan MariaDB yang sekarang, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform, sebagai simbol bahwa aplikasi ini biasa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Instalasi SAM. Yang pertama yaitu kita harus mendulutnya di situs resmi SAM, yaitu https://www.apachefriends.org. Silakan buka situs tersebut, kemudian klik pada tombol SAM for Windows seperti gambar di samping. Yang kedua yaitu silakan double klik file SAM Anda. Jika Anda menggunakan antivirus, akan tampil jendela peringatan ini berkaitan jika SAM diinstal pada folder C. Mungkin akan terjadi pembatasan hak akses yang menyebabkan SAM tidak berjalan dengan normal. Yang ketiga yaitu jendela awal instalasi akan muncul seperti gambar di samping, dan klik Next. Yang keempat yaitu jendela berikutnya adalah Select Komponen. Pada bagian ini kita bisa memilih aplikasi apa saja yang akan diinstal. Klik Next untuk melanjutkan. Jendela selanjutnya adalah Installation Folder. Dalam bagian ini kita bisa mengubah lokasi di mana file-file SAM akan disimpan. Lalu klik Next untuk melanjutkan. Selanjutnya, tampilan berikutnya adalah Bitnami for SAM. SAM menawarkan Bitnami sebagai cara cepat menginstal CMS seperti WordPress, Joomla, dan Drupal. Kemudian klik Next. Jendela berikutnya adalah konfirmasi untuk mulai menginstal SAM. Klik Next dan SAM akan memulai proses instalasi beberapa saat. Jika jendela Completing the SAM Setup Wizard telah tampil, maka proses instalasi SAM telah selesai. Kemudian klik Finish. Cara akses MySQL dengan localhost. Yang pertama yaitu untuk menjalankan SAM,
Pertama, buka aplikasi SAM yang telah Anda install, lalu klik Start pada modul Apache dan MySQL. Setelah keduanya berjalan tanpa error, silakan akses localhost menggunakan link berikut, yaitu localhost/phpMyAdmin. Cara akses MySQL dengan CMD. Pertama-tama yaitu untuk menjalankan SAM, pertama buka aplikasi SAM yang telah Anda install, lalu klik Start pada modul Apache dan MySQL seperti tadi. Lalu masuk ke dalam command prompt Windows kamu, atau bisa ketikkan CMD dalam pencarian Windows, Start menu, tuliskan hal seperti berikut ini. Jika ingin membuat database baru, ketik create database, lalu spasi nama database. Setelah itu, jika ingin menampilkan database, ketik show database. Ketik use nama database untuk mengakses database yang dipilih. Penulisan sintak DDL. Yang pertama yaitu create. Perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk diantaranya membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Contoh sintak yaitu create table, spasi nama tabel, kolom per n, spasi tipe data. Jika ada primary key, tambahkan saja primary key beserta nama kolomnya. Yang kedua yaitu alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Contoh sintaknya yaitu alter table, spasi nama tabel, spasi add, spasi nama kolom, spasi tipe datanya. Yang ketiga yaitu truncate, yaitu menghapus semua isi dari suatu tabel database. Contoh sintaknya yaitu truncate, spasi nama tabel. Yang keempat yaitu describe. Perintah ini digunakan untuk melihat struktur tabel secara detail. Contoh sintaknya yaitu describe, spasi nama tabel. Yang kelima, rename. Perintah ini untuk mengganti nama tabel atau relasi. Contoh sintaknya yaitu rename, spasi tabel nama tabel, to, spasi nama tabel yang baru. Yang terakhir yaitu drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. Contoh sintaknya yaitu drop spasi nama tabel tersebut. Penulisan sintak DML. Yang pertama yaitu insert. Perintah ini digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. Contoh sintaknya yaitu insert into spasi nama tabel, spasi field ke n, values, spasi nilai ke n. Yang kedua yaitu update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Contoh sintaknya yaitu update, spasi nama tabel, set field ke n, sama dengan nilai ke n, where kondisinya. Yang ketiga yaitu delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Contoh sintaknya yaitu delete from, spasi nama tabel, spasi where, spasi kondisinya. Yang terakhir yaitu select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari suatu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Contoh sintaknya yaitu select column list from, spasi nama tabel, where clause atau group by clause atau having clause atau order by clause. Berikut merupakan penulisan sintak yang tergolong DDL dan DML. Berikut merupakan sintak SQL yang tergolong dalam DDL. Yang pertama yaitu create. Berikut cara penulisan sintaknya.
Tampilkan struktur tabel tersebut dengan menggunakan syntax describe. Syntax describe juga termasuk ke dalam syntax SQL DDL. Selanjutnya adalah alter table. Berikut sintaks dari alter table. Alter table juga dapat digunakan untuk modify dan drop table. Lalu tampilkan lagi dengan menggunakan syntax describe untuk melihat perbedaannya. Selanjutnya adalah syntax rename. Berikut penulisannya. Selanjutnya adalah syntax truncate. Syntax ini berfungsi jika tabel tersebut berisi data-data. Berikut penulisannya. Selanjutnya adalah syntax drop. Berikut penulisannya. Berikut merupakan sintaks SQL yang tergolong dalam DML. Yang pertama yaitu insert. Berikut penulisan sintaknya. Dengan membuat sintaks select. Select merupakan sintaks SQL yang tergolong dalam DML juga. Selanjutnya adalah sintaks update. Berikut penulisannya. Lalu tampilkan dengan menggunakan sintaks select.
Selanjutnya adalah syntax delete. Berikut penulisannya. Lalu tampilkan untuk melihat hasil perubahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.